Allah tidak gaib, halaman 7, kalimat yang paling bawah. Al-Quran surat Al-An'am. Al-An'am itu binatang. Iya, Al-An'am itu adalah binatang. Ayat 103 menjelaskan yang berbunyi, lihat halaman 8. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya penglihatan manusia itu tidak bisa melihat zat Allah. Tidak bisa, tapi ini ada tapinya. Tapi zatnya Allah sendirilah yang memperlihatkan manusia itu bisa melihat zatnya Allah. Yang memperlihatkan itu Allah sendiri. Tidak ada manusia bisa melihat dengan sini, enggak ada. Berarti la tudrikul absar, penglihatan manusia tidak akan bisa melihat kepada zat Allah. Wa huwa yudrikul absar, tapi zatnya Allah sendirilah yang memperlihatkan manusia itu bisa melihat zatnya Allah. Wa huwal latiful khabir, dan zatnya Allah itu sangat lembut, sangat halus. Lembutnya diukur dengan apa, Pak, kira-kira? Enggak bisa. Diukur dengan gelepung, terigu, enggak bisa. Gaplek, enggak bisa. Diukur dengan air. Air enggak lembut. Karena air bisa digerakkan kan? Tapi kalau zatnya Allah enggak bisa digerakkan. Lembut, latifun. Ya latif, ya latif, ya latif. Hai zat yang lembut, yang halus. Jangan ngomong toh. Ini dibuat istighosah biasanya, Pak. Ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, ya khabitu ya nasiru ya wakilu ya Allah. Antara lain ya latif, ya latif. Karena zatnya Allah adalah lembut, halus. Saking halusnya kita tiap hari berdekatan sampai enggak terasa. Saking halusnya. Kalau halusnya baju tetap bisa diraba. Kalau halusnya zat tidak bisa diraba. Penjelasan zat Allah itu zat Allah bisa dilihat. Bisa. Tapi yang bisa itu bukan manusianya, melainkan zatnya Allah sendiri yang bisa memperlihatkan. Makanya kalau ada orang bisa melihat Allah, jangan dicaci maki, jangan dicemoohkan, jangan diapa-apakan, karena yang memperlihatkan bisa melihat kepada zatnya Allah itu ya Allah sendiri. Yang memberi nama Allah ya Allah sendiri. Dunia ini milik Allah sendiri. Sendiri karena ahadun. Artinya ahadun satu. Allah satu. Sehingga tidak bisa dihitung. Makanya kalau orang yang mata hatinya, mata hati bukan hati loh nggih. Mata hatinya sudah bisa melihat zat Allah itu benar. Sebab Allah sendiri yang memperlihatkan. Itu adalah keterangan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kalau Al-Qur'an ini dijabarkan, diterangkan orang yang ahli tauhid, keterangannya benar. Tapi kalau menjabarkan orang yang enggak bertauhid, tidak tahu Allah, keterangannya salah.
Ya memperlihatkan itu Allah sendiri. Nggak ada manusia melihat Allah. Nabi Muhammad pun tidak akan bisa melihat Allah. Tapi dengarkan kalimat berikutnya. Yang memperlihatkan adalah Allah. Allah sendiri. Itu adalah paragraf 2. Di bawahnya, jangan tinggalkan ngaji ilmu tauhid. Hukumnya apa? Nah, hukumnya adalah fardu ain. Apa artinya fardu ain? Yaitu fardu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim atau setiap muslimat. Akhirnya kita pujian muslimin, muslimat, apa? Jamaah sholat, ganjaranipun 17 derajat. Bapak lu ngomong ngono. Pengajian siar kok, nggih. Tapi harus tahu kepada yang ganjar. Bilang ganjaran nggak boleh kalau tidak tahu yang ganjar. Ya, benar, nggak boleh. Ganjaran tidak akan bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Allah sendiri juga tidak akan bisa. Kalau Allahnya Allah tulisan. Salah orang-orang kalau nggak ngaji tauhid. Kenapa? Karena belum atau tidak punya Tuhan. Dikira Tuhan itu Allah, benar. Tapi setiap nama kan ada yang punya nama. Nah, orang-orang namanya yang disebut, tapi tidak tahu kepada yang punya nama. Akhirnya nggak punya Tuhan. Orang Islam mulai muda sampai tua, ya tua jungkar-jungkir toh. Nggak ada hasilnya. Berangkat nalanggar, berangkat goro. Berangkat nalanggar, berangkat munafik. Itu akibat dari orang yang tidak kenal ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Jangan mencari tahu. Tahu apa tahu ini? Tulisannya podo. Jangan mencari tahu kepada orang yang tidak tahu. Ya benar. Lah apa saya minta tentang pangeran nanggone sing gak ero. Yang tidak tahu itu ulama. Keterangannya ngelama. Kok iso? Ya. Ulama keterangannya ngelama. Gak ngelama ya apa? Wong Allah kok kene diwara kono. Ngelama ta mboten? Yo ngelama. Apanya? Ruang lingkupnya sudah sempit pisan. Apanya? Ya dakwanya. Sebab jadinya nanti menghalang-halangi bertauhid kepada Allah. Orang yang kita tanya, Pak, saya ngaji tauhid benar tak? Oh, disalahno sampean. Ngapain ngaji tauhid? Ngaji tauhid itu sesat. Ngapain ngaji tauhid? Tidak boleh mikir zat. Boleh tidak mikir zat. Yang baik jangan ngaji. Ya enggak cocok. Orang yang tidak mikir itu orang yang sudah tahu. Kalau sudah tahu ngapain mikir? Orang mikir gara-gara belum tahu kan? Belum tahu. Kalau kita ingin tahu seseorang tapi belum ketemu, belum tahu kepada seseorang tersebut, kira-kira dalam hati masih bertanya enggak? Ya bertanya, iya rupanya Cak Makbut itu punya apa sih? Ya tolah-toleto. Barang wis seru, walah ini tak. Enggak mungkin. Enggak mungkin takok. Karena sudah tahu. Orang yang bertanya dalam hati masih gerundel itu karena orangnya tidak tahu. Lah, baik mana orang tahu Allah daripada tidak? Ya baik yang tahu. Nggih, ya apik sing ero timbangane ora ero. Wong-wong ki elek kabeh, rupane ganteng tapi elek-elek. Elek gak elek ya apa wong elek ku atine kok telo bongkeng. Ya sampean bab ireng-ireng tapi atine cerah kan. Cerah. Ya apa isane nang Allahe ketok bagaimana caranya kepada Tuhannya itu tahu. Punya Tuhan ya harus tahu Tuhannya.
supaya enggak kalah dengan agama lain. Agama lain itu unggul karena sudah tahu Tuhannya. Nah, kalau kita ingin unggul ya tahu pada Tuhan. Itu adalah tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kayak bisa menyelesaikan masalah. Orang yang kita tanya tentang Allah itu nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menunjukkan. Apalagi ngaji di YouTube, ya cuma sepenggal tauhid, tapi sekedar tidak ada tauhid lagi, tidak ada lagi tauhid lagi, sepotong. Enggak jelas bisa. Kalau ngaji yang benar ya kayak gini. Halaman berapa? Halaman 8. Bukunya apa? Allah tidak gaib. Yang ngajarkan rumahnya di mana? Bareng kerajaan. Nomor WA-nya berapa? Ya itu tercantum dalam YouTube. Ngaji temenan. Sampai ngaji, walau kapanpun kita ngaji orangnya seberapa atau tidak seberapa, ya tetap aja supaya kita ini dibantu oleh Allah, bantu menyiarkan yaitu ilmunya Allah, maka orang tersebut akan dibantu kehidupannya sehingga orang itu tidak akan kekurangan di dalam kehidupan dunia, terutama urusan ru'yat, melihat, termasuk makrifat kepada Allah. Malah menambah masalah orang tersebut, sebab di dunia banyak orang pinter tapi belum tentu ngerti. Yang diandalkan cuma nafsunya, bukan akalnya. Ngaji tauhid itu ngaji akal, bukan ngaji nafsu. Makanya setiap manusia harus punya percaya diri, tidak ikut-ikutan kepada orang lain yang mengandalkan nafsunya itu. Itu adalah paragraf yang saya sampaikan, kesinambungan dari Allah bisa dilihat. Nah, untuk keterangan berikut ini aja. Al-Hikam halaman 204 menjelaskan. Bunyinya ini sementara karena besok kelanjutannya di minggu depan. Wa khafiya anil ibsari li azmi nurihi. Umpama diartikan dalam bahasa Jawa, oleh gak ketok nang pangerane ku saking jelase, saking mulyane, saking luhure nure Allah, sehingga cerah seperti itu nggak kelihatan. Memang sangat cerah, tapi cerahnya bukan seperti lampu, bukan seperti matahari, bukan seperti cahaya yang lain, bukan. Makanya orang tidak kelihatan kepada Tuhannya itu saking jelasnya zatnya Allah. Lah terus dipasang ilmu. Kalau saking jelasnya tidak kelihatan, sebaiknya dipasang ilmu. Ibarat listrik harusnya dipasang meteran supaya tahu berapa kilo ini. Bagi yang listrik yang pakai apa Pak? Pulsa ya. Nah seperti itu. Demikian untuk materi awal, yaitu Allah tidak gaib dengan judul Allah bisa dilihat. Sedikit banyak sudah saya kasih keterangan walaupun singkat dan padat oleh sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan.